Sebelum kita memasuki ke topik utama, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Video tentang bagaimana Tiongkok membangun 113 kota dalam waktu 40 tahun dalam kecepatan membangun yang tidak banyak yang paham bagaimana semua ini bisa terjadi. These widespread and varied economic incentives, coupled with massive government spending on infrastructure to better connect the country, allowed new cities to seemingly grow out of nowhere at a rate that remains unmatched at any time in human history. While the likes of Shenzhen, Guangzhou and Wuhan are now more widely known, dozens of others are yet to achieve the same notoriety, despite now having enormous populations and playing an increasingly important role in the global economy. Guiyang is a classic example of this. Home to 900,000 people before the reforms, it's now a city of 3.4 million, despite sitting more than 550 kilometers from the sea. Lacking the easy access to global markets that coastal cities enjoy, Guiyang's economy transformed from one centered around machine manufacturing and mining to services, with an emphasis on computing and big data. Foxconn, Microsoft and Huawei all now run offices in the city. Despite now boasting a modern skyline, Guiyang has retained many historical sites, including the Qingyan ancient town and Jiaxiu Pavilion, which have contributed to a growing tourism base. Though still small for China, the city opened its first metro line in 2017 and has 2 more already under construction. A network of 8 is planned in total. Heading to the east coast, Wuxi forms part of the Yangtze Delta megalopolis that's now home to over 75 million people. Nestled between Shanghai and Nanjing, the city's gone from 850,000 residents in 1985 to 3.3 million today. That's bigger than Athens. When the Wuxi New District was created in 1992, it began to turn the city into one of China's major industrial parks and a centre for scientific and industrial innovation. The likes of Siemens, Hitachi, Volvo and AstraZeneca are now all based there. This abundance of multinationals has transformed the skyline, and 21 skyscrapers have been built since 2005. 3 supertalls were opened in 2014 alone. Tourism's also played a part in the city's growth, particularly as it boasts one of the world's tallest statues, the 79-metre Grand Buddha at Lingshan. For comparison, the Statue of Liberty is just 46 metres tall without its base. From a city of just 500,000 people in 1984, Ningbo, also on China's east coast, is now the same size as Rome and Montreal, with a population of 4.2 million. Designated as one of 14 open coastal cities in 1984, that's a special type of economic zone for port cities, Ningbo now acts as a trade hub for the southern Yangtze River Delta, and since its merger with the neighbouring Zhoushan in 2006, it's become one of the busiest ports in the world. As a result, Ningbo forms a major part of China's 21st century Maritime Silk Road initiative, better connecting eastern China with Europe. The city's transformation has seen it develop an impressive and modern skyline boasting 22 skyscrapers with a further 12 currently under construction, including the 409-metre Ningbo Center. Kita lanjut. Dalam 40 tahun sejak awal tahun 80-an, 1980 hingga saat ini, 113 kota di Tiongkok didirikan membangun tempat tinggal perumahan kondo apartemen untuk 740 juta penduduk atau hampir 25 miliar meter persegi bangunan. Mereka membangun 270.000 kilometer jalan raya dan anak jalannya, membangun 87.000 kilometer rel kereta api biasa, dan membangun 25.000 kilometer rel kereta api cepat. 20 pembangkit listrik tenaga nuklir, 55 power plant berbasis batu bara, solar, dan lain sebagainya, dengan total 250 megawatt listrik beserta jaringan transmisi ke seluruh Tiongkok, membangun 17 bendungan dan jalur irigasi, dan berbagai pembangunan lainnya dengan nilai investasi mendekati angka 50 triliun dolar jika diakumulasi nilai tersebut dalam 40 tahun, atau senilai hampir 400 kali APBN Indonesia yang hanya 130 bilion
billion dolar. Dari mana uang Tiongkok bisa segitu banyak? Adakah yang memberikan Tiongkok pinjaman? Atau dari dagang? Atau dari modal 10 jual 15 untung 50%? Jadi dengan 50 triliun dolar tersebut yang buat membangun Tiongkok harus punya omset atau harus punya revenue 150 triliun dolar selama 40 tahun, alias Tiongkok untung dagangnya 1 triliun dolar berturut-turut tiap tahun selama 40 tahun. Oke, mungkin aja, tapi siapa yang beli? Emang ada yang beli dengan nilai segitu besar? Sewaktu awal tahun 80-an, Tiongkok menghasilkan apa? Kalau 10 tahun terakhir mungkin dagangannya untung 1 triliun dolar, surplus per tahunnya mungkin di tahun 80-an, di tahun 90-an, di tahun 2000. Bagaimana Tiongkok membangunnya? Jadi pertanyaan sekali lagi, bagaimana cara Tiongkok membangun semua itu di awalnya? Kita lihat ke Indonesia sekarang. Untuk membangun ibu kota baru, IKN, hanya sarana dan prasarananya saja perlu 1.000 triliun rupiah anggarannya. Kemudian perlu 10 tahun untuk membangun fisiknya. Untuk membuat Indonesia negara superpower di tahun 2045, ini lain lagi anggaran yang dibutuhkan. Bukan saja membangun ibu kota yang diperlukan, namun ribuan hal kita bangun bersama. Misalnya, membuat bendungan di utara Jakarta, membuat bendungan laut di utara Semarang, membuat jalur tol laut ke seluruh Indonesia, membuat jaringan kereta api sepanjang 30.000 km melingkari setiap pulau di Indonesia, membangun jalan non-tol seluruh Indonesia sepanjang 80.000 km baru dan memperbaiki yang lama, membangun sarana tinggal yang layak untuk 100 juta penduduk. Berikut sarana eco-living yang layak lainnya seperti sekolah, pasar, rumah sakit, sarana bermain, olahraga, dan lain sebagainya. Membangun 1 juta kapal nelayan, membangun kekuatan pertahanan laut, darat, udara yang kuat, mendidik 50 juta penduduk memiliki keterampilan usaha, memiliki keterampilan produksi, dan memiliki keterampilan digitalisasi di dalam dan di luar negeri. Bagaimana memberikan 20 juta UKM dimodali untuk meningkatkan usaha dan meningkatkan produksi. Dananya pasti diperlukan bukan hanya 11.000 triliun rupiah atau dalam bilangan dolar 750 billion yang belum juga 1 triliun dolar, maka kita perlu dalam 23 tahun ke depan setengah apa yang diperlukan Tiongkok membangun. Indonesia butuh sekitar 25.000 billion atau 25 triliun dolar atau setiap tahunnya lebih kurang 1 triliun dolar atau 1.000 billion dolar. Baru pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara superpower sejajar Tiongkok, sejajar Amerika. Dari mana 25 triliun dolar tersebut? Atau per tahunnya dari mana 1 triliun dolar? Atau dalam 1 tahun perlu dana segar sebesar PDB Indonesia saat ini 16.000 triliun rupiah. Rumusnya sederhana, jumlah uang beredar harus sama dengan jumlah atau nilai barang yang diproduksi. Jadi kita menengok sisi produksinya terlebih dahulu. Apa yang mau Indonesia bangun untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045, Indonesia emas, Indonesia 100 tahun merdeka. Kita hitung atau kita buat cost accountingnya terlebih dahulu. Kita rinci apa yang mau kita bangun, apa kebutuhan dasarnya, kebutuhan materinya, kebutuhan teknologinya, kebutuhan alat dukungnya, kebutuhan keterampilan SDM-nya. Kita mulai dari yang Indonesia bisa 100% dan bahan bakunya 100% Indonesia bisa dan 100% Indonesia punya. Maka membangun 20 juta rumah tinggal, 80.000 kilometer jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya, sarana tinggal seperti sekolah, kampus, rumah sakit, pasar, kapal nelayan, pertanian, perkebunan, pupuk, dan penunjang lainnya, 100% Indonesia bisa. Kita bisa mulai dulu segera. Bagaimana kalau tahun 2023, tahun 2024 ini dulu kita bangun, yang kemudian bertahap apa yang akan kita bangun demi Indonesia menjadi negara superpower. Kita siapkan apa yang kita tidak ada unsur importnya untuk kita bangun segera.